It's not gonna hold till tomorrow. So what do? We leave tonight. What's up team? Selamat datang di channel kita, channel Time Review, di mana kita akan membahas review alur cerita dari berbagai film. Kali ini kita akan melanjutkan episode ke-9 dari serial film Prison Break, season ketiga. Bagi teman-teman yang belum melihat episode sebelumnya, bisa lihat di channel ini ya. Sebelum memulai, alangkah baiknya bagi teman-teman untuk support kita dengan mensubscribe channel Time Review dan aktifin lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya dari channel ini. Oke tim, tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke intronya. Scene dimulai di mana Michael yang dibawa oleh seorang kolonel yang bernama Zavala untuk diinterogasi terkait kekacauan di episode sebelumnya, di mana Michael mengatakan bahwa kejadian tersebut tidak ada hubungannya dengannya. Namun kolonel itu memastikan lagi untuk Michael jujur. Kalaupun bukan dari pihak Michael, setidaknya Michael tahu siapa mereka. Karena saat itu Michael tidak mengatakan apapun, ia kemudian dibawa keluar penjara, di mana di sana ada sebuah kurungan kecil. Mereka menyebutnya dengan box panas. Michael dimasukkan di sana. Dan kolonel itu pun mengatakan, sebaiknya engkau bisa bekerja sama atas kejadian sebelumnya. Kalau tidak, ia akan mendapatkan atau menerima hukuman yang jauh lebih berat lagi. Beralih ke Lincoln dan Sophia di sebuah puskesmas, mereka baru saja mengobati luka yang dialami Lincoln saat perkelahian sebelumnya. Kemudian datang Gretchen dan menyuruh Lincoln untuk masuk ke mobil. Balik ke penjara, di mana Mahon diantar kembali ke sana. Ia sempat berpas-pasan dengan Michael yang sedang dikurung di box panas tersebut. Kembali ke Lincoln, dengan ditutupi matanya, ia menuju ke tempat di mana LJ disekap. Gretchen memberikan sedikit waktu untuk Lincoln bertemu dengan LJ. Di sana, LJ menceritakan apa yang ia alami, di mana Lincoln tetap mencoba menenangkannya dan berjanji akan menyelamatkannya segera. Kembali ke penjara, terlihat James menyapa Mahon yang kembali. Di sana, Mahon menanyakan rencananya yang sepertinya gagal, di mana James mengatakan kepada Mahon beristirahatlah dulu, karena rencana masih berlangsung. Terlihat di sini, mereka berdua memiliki tujuan lain selain kabur. Lacero yang ada di atas pun memantau mereka. Di sana juga ada Bellick dan T-Bag yang membahas rencana Michael dan James di ruangan Lacero. Sebelum sesaat, ada seorang napi yang mengajak ribut Bellick, dan Bellick pun di sana mulai berani melawannya. Di sisi Michael terlihat sudah mulai kepanasan. Kemudian kita berganti ke Sucre. Saat ingin ke penjara, ia dimintai tolong lagi untuk mengantarkan paket. Awalnya Sucre menolak dengan harga yang sama seperti sebelumnya. Namun orang itu pun mengancam dengan sebuah pistol. Saat kolonel menyuruh petugas untuk memberikan minum kepada Michael, Sucre pun mengatakan biar ia saja setelah melihat Michael yang berada di box panas tersebut. Di sana, Sucre sempat menyampaikan dukanya terkait Sarah dan berniat untuk membantu. Namun Michael pun menyuruhnya untuk berhenti saja. Beralih ke Lacero dan James yang sedang menggali sisi atas terowongan. Kemudian saat mereka selesai dan keluar, mereka dilihat T-Bag di sana. Kembali ke kolonel yang mencoba menanyai lagi ke Michael. Terjadi percakapan di antara mereka, di mana pada akhirnya Michael pun mau bercerita, dan ia pun dipindahi ke kantor. Di situ, Michael menjelaskan semua dari mulai kasusnya Lincoln dulu hingga LJ yang mereka tawan sekarang. Kolonel itu pun sempat menganggap apa yang Michael ceritakan adalah fiksi. It's what you want and it's the only thing I have left to give. Beralih ke Sucre dan Lincoln, di hotel, Lincoln menyinggung tentang cerutu yang ia dapat di meja. Sucre pun menceritakan tentang orang yang menyuruhnya mengantarkan itu ke dalam penjara dengan bayaran.
Lincoln sempat tidak menyetujuinya, namun Sucre pun terpaksa karena ia juga butuh uang untuk keluarga kecilnya. Sucre juga sempat menyinggung keadaan Michael ke Lincoln. Di penjara, terlihat T-Bag yang menawarkan bantuan kepada James dengan jaminan ia akan masuk ke dalam rencana, di mana T-Bag mengatakan Sammy akan menjadi benalu yang harus diurus agar rencana mereka tetap lancar, dan James pun mengiyakannya. Di lobi hotel, terlihat Lincoln dan Sucre yang cekcok sedikit terkait pengantaran barang, di mana Sucre bilang bahwa semua itu karena uang. Di situ terlihat ada orang suruhannya Gretchen yang mengintai dan mengabari Gretchen. Kembali ke Michael, setelah kolonel itu memaksa, dan di satu sisi Michael yang tahu company itu besar, bahkan mengingat LJ yang mereka tawan, akhirnya Michael pun jujur. Dan saat James menemui kunjungan Sophia yang mulai tak percaya lagi dengannya, ia pun dijemput oleh petugas. Di ruang interogasi, kolonel pun menanyainya. Awalnya ia sempat berbohong, namun setelah diancam akan disiksa, ia pun mengaku dan menyebutkan sebuah nama, yaitu Gretchen Morgan. Di sisi lain, T-Bag meminta bantuannya Mahon yang gelisah untuk bisa mengatasi Sammy. Dengan imbalan, T-Bag akan memberikan obat penenang, yang mana itu adalah heroin. Beralih ke Gretchen yang mendatangi Sucre. Ia yang telah mengetahui Sucre dan Lincoln sedang selek, ia pun menawarkan $50.000 untuk bisa menjadikan informan mereka dan berpura-pura baikan dengan Lincoln. Kembali ke kolonel, ia menanyakan bagaimana cara bisa menemukan si Gretchen ini. James pun tidak punya informasi terkait itu. Namun, Michael pun meminta agar ia bisa memakai telepon dan lalu menghubungi Lincoln di sana. Michael menanyakan tempat dan waktu pertemuan berikutnya Lincoln dan Gretchen. Disitulah mereka mendapatkan lokasinya. Di selnya Bellick, ia menemui ceker ayam di sana. Dapat dipastikan yang memberikan itu ialah napi yang sempat selek dengan dia tadi. Dan benar saja, ia menantang Bellick di sana. Bellick yang sempat protes ke Lacero, namun dihadang oleh Sammy dengan mengatakan pertarungan akan tetap dimulai. Di sana, Lacero sempat menyinggung ke Sammy karena hak untuk memulai pertarungan adalah haknya. Namun terlihat di sana, Sammy pun mulai melawan. Kembali ke hotel, Sucre yang mendatangi Lincoln. Di sana, Sucre mengatakan bahwa sarannya Lincoln berhasil. Jadi, cekcok tadi itu di antara mereka merupakan sebuah rencananya Lincoln agar Sucre bisa mendapatkan uang untuk mengkhianati Lincoln. Berganti ke T-Bag yang mendatangi Mahon yang sedang sakau. Di sana, Mahon tidak mau tawarannya T-Bag, di mana T-Bag mengatakan jangan nantinya Mahon merangkak memohon kepadanya. Lincoln pun menemui Gretchen. Terjadi sedikit percakapan di antara mereka. Sebelum sesaat, ada kolonel dan anggotanya yang menjemput Gretchen. Lincoln sempat mengatakan bahwa ini tidak ada hubungannya dengannya. Saat di ruang interogasi, kolonel menyinggung tentang rencana pelarian, bahwa Gretchen lah dalangnya. Di sana, Gretchen mengelak dengan dalih ia tidak tahu apa-apa. Hingga kolonel pun membawakan selang air dan menyiksanya. Namun Gretchen masih tetap tidak mengakuinya. Kolonel mengatakan sepertinya ini bukan kali pertamanya bagi Gretchen. Kemudian James dan Michael dibawa ke sana, di mana setelah James mengaku, Gretchen pun akhirnya mengaku. Dan saat itu juga ia akan menuju lokasi di mana LJ disekap. Sebelum itu, Michael yang pertama kali melihat Gretchen mengatakan, "Jika benar kau orang di balik matinya Sarah, aku akan mendatangimu." I'm coming for you. Di waktu yang sama, pertarungan Bellick pun dimulai. Di sana, karena takutnya, ia pun terlihat bermain curang dengan menggunakan cairan yang menyengat. Akhirnya, Bellick pun memenangkan pertandingan itu, yang mana kecurangannya diketahui oleh T-Bag. Beralih ke kolonel dan Gretchen yang menuju sebuah gudang, tempat di mana LJ ditawan. Saat dibuka, ternyata tidak ada seorang pun di sana.
di mana segera Gretchen melakukan aksinya dengan menggorok petugas dengan menggunakan pisau kecilnya dan menembak mati si kolonel saat itu juga. Gretchen pun selamat di sana. Hi, Lincoln. Beralih ke Sammy yang dikunjungi Augusto, orang yang biasa mengirimkannya paket melalui Sucre. Di sana, Augusto menyuruh Sammy untuk melakukan gerakan dan menghiraukan Lacero. Dan ia juga menyuruh untuk membuka paket terakhir yang ia kirimkan tadi. Sore harinya, ada seorang kolonel baru yang datang, di mana ia mengabari ke Michael dan James bahwa kolonel tadi baru saja ditemukan tewas. Michael dan James pun dibawa masuk kembali ke dalam penjara. Setelah masuk, Michael meminjam ponselnya Lacero untuk mengabari Lincoln. Di sana, Lincoln sempat marah ke Michael terkait apa yang terjadi tadi. Namun Michael pun menenangkannya dengan mengatakan mereka masih memiliki James. Di sisinya Sammy, ia mulai diprovokasi oleh anggotanya setelah melihat kemenangannya si Bellic. Di sana, ia juga membuka paket terakhir yang dikirimkan oleh Augusto. Ternyata itu adalah sebuah pistol. Dan episode kali ini pun berakhir di sini. Thanks tim sudah menonton video kali ini. Bagi kritik dan saran bisa tulis di kolom komentar. See you team and have a good time.